Saka di lalura. Iya di depan kamera. Iya, ada kendor kan itu ta. Kalau luar. Anak yang seharusnya disayangi, diperlakukan penuh cinta, justru menjadi pelampiasan emosi sesaat oleh orang tua sendiri. Inilah tragedi pilu yang menimpa kakak beradik AL dan AD asal desa Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang viral karena menjadi korban kemarahan ayahnya hingga leher kedua anak tersebut dirantai bahkan digembok dengan kunci. Kisah dua bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu terkuak setelah beredar video di media sosial. Dalam video tersebut, nampak warga bergantian berusaha memberikan pertolongan dengan mencoba memotong rantai di leher kedua anak tersebut. Gara-gara peristiwa tersebut, kepala desa setempat pun akhirnya turun tangan. Keterangan dari orang tua yang kemarin juga saya bertemu lagi menanyakan hal tersebut, saking gelap karena mungkin emosi anaknya mengambil uang milik orang tuanya. Itu sering ngambil uang atau baru terjadi itu katanya? Menurut informasi itu sering. Iya, karena dipakai juga untuk jajan. Lebih nakal lah. Lebih nakal. Kalau dibilang nakal mah cuma sekali. Ya jajan tiap hari dikasih jajan mah. Kan cuma kemarinnya tuh ya begitulah. Belum selesai itu juga. Udah 2 hari begitu lagi. Jadi kita kan harus kesal. Menurut pengakuan sang pelaku, ia terlanjur emosi lantaran sang anak kerap mencuri uang untuk jajan. Celakanya, perbuatan kekerasan yang dilakukan sang ayah bukan kali ini saja dilakukan. Demi memberi efek jera, sang ayah juga mengaku pernah mengambil tindakan keras. Hanya saja, ia akhirnya menyadari bahwa tidak sepantasnya mendidik dua putranya dengan kekerasan. Oleh sebab itu, pelaku pun menyesali perbuatannya. Ya emang kesel waktu yang suka sama keselnya takut keluarga nggak bisa ngewarah lah. Oh gitu. Diomongan ya kemarinnya juga udah hari Minggu itu diomongan sama kita tuh. Sebelumnya anak tuh apa tuh sehingga bapak kesal sampai merantai anak? Ya sebelumnya ya gitu aja terus. Gitu. Nggak ada dia berulah gitu ke rumah itu. Apanya? Itu anak tuh sempat nyuri uang atau gimana benar? Iya, kemarinnya kan bilang ini lagi gitu di bapak anak tuh. Jangan sampai lagi lah. Ya menyesal Pak. kita kan anaknya anak kita ya, sendiri apa? Cuma akhlaknya doang kita nggak suka kita. itu. Intinya bapak ingin memberikan pelajaran kepada anak. Ya. Bertolak dari Majalengka, peristiwa serupa pun dialami AF, remaja 13 tahun asal Kecamatan Bengkong, Batam. Bertempat di sebuah rumah kontrakan sederhana, peristiwa naas itu terjadi. AF diduga disekap di rumah dengan kondisi leher terlilit rantai berukuran besar. Untung saja ada tetangga yang berusaha menolong membebaskan AF dikala sang ibu sedang tidak berada di rumah. Sontak, video pembebasan AF yang direkam tetangga ini pun menghentak banyak orang hingga viral di media sosial. Ya Allah sih Pak, kok diapain sama mamaku sampai kayak gini sih Pak? Ya Allah sih Pak, kok diapain, kok dipukul, dihajar? Ini kenapa rantai di sini nih? Ya Allah sih Pak, apa sekarang mamaku ini sih Pak? Gimana kagak Ipet takut lah sih Pak, ya Allah. Apalah mamaku ini sih Pak, gimana buka ini aku? Apa sih Pak? Mamaku sih Pak. Hancur lebur perasaan AF, batinnya merintih. Ingin sekali menjerit meminta pertolongan, tapi ia takut ketahuan sang ibu. Derita AF pun semakin perih ketika area matanya penuh lebam diduga dianiaya sang ibu. Tak sampai di situ, berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku nekat berbuat lebih jauh lagi dengan berusaha melukai putrinya dengan memukul area kepala dengan rantai hingga membuat kepala AF bocor. Kita lihat langsung secara nyata itu memang kita lihat kondisinya memang matanya bengkak ya. Kenapa dari si korban juga matanya juga dipukul, dia sudah lupa dipukul pakai apa, entah sapu juga kata-kata dia. Kemudian juga ada beberapa kali dipukul pakai ikat pinggang seperti itu, dan itu
dia alami setiap dia melakukan kesalahan yang menurut kita ya itu hal yang kenakalan anak ya, seperti itu. Jadi kita temukan itu memang ada di bajunya itu ada bercak luka. Kita tanya ini apa, kepala saya disabet pakai rantai. Pernah nggak sampai memar biru-biru badannya? Waktu pas dia mencuri yang pertama itu, Bu, maupun saya, Pak, memang setiap saya tanya dia nggak tahu kalau kenapa alasan mencuri. Peristiwa miris yang terjadi pada 11 November 2024 lalu itu benar-benar menghentak banyak orang. Lantas, bagaimana bisa seorang ibu begitu tega menganiaya putrinya sendiri? Usut punya usut, hadir motif yang sebenarnya sepele. Pelaku yang kini sudah menjadi tersangka terbakar emosi lantaran ponsel pribadinya disembunyikan putrinya. Padahal, menurut AF, alasan sang ibu tega menganiaya karena dirinya tak bisa menghafal hafalan ayat surat Al-Quran. Jadi awalnya ini kita dapat laporan dari tetangga yang kita bisa bilang menyelamatkan dia, yang mana tetangga itu melaporkan ke kita, langsung kita tindak lanjuti. Dari pengakuan tetangganya ini, kondisi si anak ini memang pada saat kita temukan lehernya ada di rantai, rantainya lumayan besar juga, ada 2 kali lilitan di lehernya, kemudian kakinya diikat pakai tali rafia, seperti itu. Nah, dari keterangan si anak itu memang keterangannya dia dikarenakan tidak menghafal ayat hafalan agamanya sampai dia diberikan hukuman yang seperti itu, dan juga dikarenakan dia ada menyembunyikan handphone mamanya. Cuma setelah kita tanya sama anaknya, dia ngambil handphone itu, dia sengaja buka YouTube untuk mencari hafalan itu, seperti itu. Jadi dia pengen mengingat-ingat dari situ juga. Kisah AF yang dianiaya sang ibu hingga dirantai karena tak bisa menghafal hafalan ayat menuai banyak perhatian. Salah satunya datang dari Ustazah Lulung yang sangat menyayangkan tindakan tersebut. Nah, ini sangat disayangkan ya, karena memang kita menyuruh untuk anak-anak ngaji itu memang sangat bagus, ya kan, bagus banget. Tapi kalau sampai dianiaya ya nggak jadi bagus dong. Karena apa? Dalam kaidah fikihnya, laisal birro bil idoi, bukanlah satu kebaikan kalau kita mengabaikan kebaikan yang lain. Nyuruh ngaji bagus, tapi pas dianiaya jadi nggak bagus. Jadi jangan sampai pengen ngerjain kebaikan tapi menghilangkan kebaikan yang lain. Nah gitu ya. Jadi harusnya sebagai seorang ibu yang nggak bisa pakai gitu, ya kan. Dan gimana sih kalau misalnya anak tuh harus menghafal Quran atau mengaji tuh di usia berapa? Ya samalah seperti perintah sholat dari usia 7 tahun, ya kan. Karena kan kalau di dalam hadis, perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Pukullah di usia 10 tahun. Tapi kan kata-kata pukul bukan berarti KDRT. Pukul di sini artinya dengan kata-kata, awas ya kalau kamu gak mau ngaji, nanti mama kurangi lo uang jajannya. Jadi intinya mengaji dan hafal itu memang dianjurkan. Karena mungkin ibu ini ingin dan berharap anaknya masuk surga dan memberikan dia mahkota di dalam surga. Tapi ya caranya dengan baik, ya kan. Tindakan kekerasan fisik dalam bentuk apapun sejatinya tidak dibenarkan sama sekali. Tapi pada realitanya, kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga terus saja terjadi. Lantas apa yang membuat orang tua tega berlaku kasar hingga bertindak lebih jauh? Dan benarkah dampak akibat kekerasan orang tua bisa membuat anak trauma secara psikis maupun emosional? Ketika kita tidak bisa memfasilitasi gitu ya emosi-emosi dasar manusia dari kecil itu, ya bisa jadi akhirnya terkendala di situ tuh gitu. Jadi nanti nextnya bisa jadi ada gangguan, ada trauma, kurangnya rasa empati karena dia ngerasa oh orang tua tuh sayang ke anaknya kayak gini ya. Jadi ya bisa jadi nanti next ketika dia udah dewasa gitu ya, kalau dia tidak dibekali, tidak didampingi oleh profesional, ya bisa jadi dia akan menjadi next pelakunya gitu. Bebas dari rehabilitasi, seperti apa potret perubahan Epy Kusnandar yang kini fokus merajut keharmonisan dengan anak istri? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.